Hari ini kita jalan-jalan, namanya wisata Camp Internir. Areanya di seputar perumahan sekitar Gereja Ijen dan Jalan Ijen. Kenapa kok mengambil temanya Camp Internir, Pak? Jadi di area ini memang ada sejarah. Yang disebut Camp Internir itu adalah pada waktu zaman Jepang, area ini dijadikan tempat penahanan warga Belanda yang ada di Malang. Nah, saya tertarik untuk mengangkat cerita sejarah ini, mengingat memang kejadian ini perlu kita kalau silakan kita ingat-ingat sebagai suatu bagian dari sejarah bangsa kita. Ada berapa titik, Pak, yang lokasi yang heritage-nya, bangunannya yang dikunjungi, Pak? Yang pertama di rumah ini sendiri, Rumah Cagar Budaya Anjasmara 25, kemudian Pasar Ororodowo, kemudian di hutan kota itu ada Busem, resapan air Belanda, kemudian Gedung Sositet yang sekarang jadi Hotel Salimar, kemudian Gereja Ijen, serta yang terakhir di titik yang bekas lapangan pacuan kuda Simpang Balapan. Nanti kegiatan ini berapa orang, Pak, yang diikut, Pak? Ini tadi kita berdelapan ya, begitu. Biasanya kisaran antara 10-an orang begitu. Ya, Sambil jalan. Hari ini kita rutenya Pasar Ororodowo, kemudian hutan kota, kemudian Hotel Salimar, itu X Gedung Sositet, kemudian Gereja Ijen. Di situ ada cerita 3 zaman, ke Simpang Balapan, dan kembali ke sini. Tidak berpanjang-panjang waktu, mari kita jalan. Masuk rumah itu di tangan, di kaki. Dan ini kemudian diadopsi oleh berbagai agama Samawi dan Nasrani juga menggunakan begitu masuk. Cuma bentuknya kalau orang Islam berwudu ya, kalau ini cuma air ini kita salin. Sedangkan kalau Islam pakai wudu lagi. Pengertian bahwa kita menyucikan diri dengan air itu adalah budaya jauh sebelum ada agama itu sebenarnya gitu. Karena dulu ampasnya ini seperti dari Rohli gitu ya. Sudah tampak dan beruntunglah kita bisa menemukan orang yang bisa merestorasi ulang gambarnya tidak berubah. Nah, yang ditinggalkan adalah ini tulisannya. Tulisannya ini aslinya bahasa Belanda dulu. Kemudian pada waktu sudah masuk ke kemerdekaan diganti, tapi tulisannya masih EYD, jangan lama. Jangan lama, jadi dibiarkan seperti ini. Kalau zaman Belanda kita di sini. Di sini. Terus ini imamnya jalan gini. Imamnya jalan, menerimanya begini. Oh, kok menerima gitu? Iya. Baptis ini kalau dulu ya, zaman dulu kan baptis itu orang dicelupkan ke air. Seperti Yesus itu dibaptis di sini. Dan ini ceritanya. Nah, kalau dulu ya bayi gitu, dicemplungin ini bak ini. Ini bisa dibuka. Luasnya di ini kuas. Model ini P3GI, model P3GI. Kalau dilepas turun ya. Iya ya. Jadi ini ditekan begini. Oke. Ada beberapa gereja yang disebut katedral. Uskup itu kira-kira kayak apa ya? Kalau misalnya kepala wilayah lah istilahnya gitu lah. Jadi Jawa Timur ini dibagi 2 keuskupan, Surabaya dan Malang. Malang ini membawai dari Malang sini sampai ke timur, ke Banyuwangi termasuk Madura. Sedangkan Surabaya membawai ke barat, sisi barat. Madura. Ya, Madura masih masuk. betul, termasuk Blora. Anehnya itu, soalnya masa ini masuk ke Jawa Timur. Nah, kalau gereja katedralnya Surabaya yang di Jalan Polisi Istimewa itu, Pak. Gitu. Di gereja katedral selalu ada tahta uskup. Itu tadi kursi yang di atas. Rupanya pengurus gereja berpikir bahwa berusaha mengembalikan lampunya dalam suasana yang sinarnya seperti zaman Belanda itu ya. Jadi kemarau-kemarau begini. Dulu sempat lampunya terang-terang gitu. Kemudian ini kan ya suasana Belanda masih pakai lampu begini ya. Seperti itu. Nah, bangunan ini di sini diterapkan pertama kali ada struktur. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya dulu ini Santa Teresia ini dulu ini posisinya di sana ini. Oh, oke. Yang pojok. Nah, sekarang diganti tuh patungnya Bunda Maria dan Bunda Karmel di sana. Ini yang zamannya Yesuit. Iya, ini yang awal dulu ini. Patung awalnya. Jadi patung-patung masih utuh, masih tetap ada. Besar-besar, kenyamanannya lengkap,
strukturnya juga lengkap, kemudian ada urusan hobinya ini juga disediakan gitu. Kalau yang di sisi sana, ini kelihatan di sana, ini stadion. Oh ya, ya betul. Stadion Gajayana. Jadi area olahraganya pada waktu zaman ini dibangun, area olahraga Gajayana dan sekitarnya, kantornya Pak Agung sekarang itu, ini adalah kota yang punya area olahraga terbesar di Jawa pada waktu itu. Sudah disebut ya, seperti itu. Jadi ya memang istimewa sebenarnya, mulai dari pinggir sana, Jalan Simpang Ijen sampai ke Jalan Palantrik sana ya gede banget lah. Saya udah nggak menangi ini, tahun-tahun 70-an ini sudah nggak ada juga. Cukup lama terbengkalai daerah ini. Ini baru Poltek kesini kan baru tahun sekitar 80-an lah ada pembangunan lagi. Nah, saya ada temen yang bercerita bahwa dulu sampai pernah bisa dipakai mendarat pesawat. Ini, iya. Temen saya, ya wis tua ya, dia lihat sendiri. Pesawat capung itu loh, Pak. Oh, capung. Mendarat di sini itu. Berarti kan ya gede lah, lumayan lah. Iya. Jadi orang Belanda dulu ini benar-benar daerah hunian yang istimewa ya. Kita sekarang di sini. Kita sekarang di sini. Sama bangunan putih ini bangunan istilahnya apa ya? Tempat podium orang nonton pacuan kuda itu. Kira-kira sekarang podiumnya di sini loh. Di bangunan sana ini, di belakangnya apa ini? Rincis inilah. Nah, gerbangnya ini di sini. Baik, depan Poltek Kesmai. Ini di sini. Oh iya. Gerbangnya di sini. Perdagangan di sini. Mungkin kan daerah bawah itu kan daerah Lampung Lama. Sudah ada orang berdagang di sini lah. Ada pohon-pohonnya dulu di sini. Jadi di bawah pohon gitulah orang-orang itu dagangnya. Sehingga orang Belanda waktu ini dijadikan daerah perumahan di sini, ya sudah di sini aja dirapikan. Jadi dia membuat dekat-dekat seperti itu, sekaligus ya menampung para pedagang. Oke, mari kita masuk lapang rata begitu. Ada pohon-pohon cemara angin di situ dan satu pohon di sana. Nah, bentuknya masih lapangan rumput begitu, datar. Saya ngalami, jadi bisa cerita. Dulu kalau zaman SD SMP saya main bola di sini sama teman-teman di Jalan Jasmoro itu. Jadi tahu banget bagaimana kondisinya. Nah, orang Belanda membuat ini dibuat khusus sebenarnya. Memang bentuknya kesannya dibuat tanah lapang begitu, bisa main bola. Tapi ini adalah fungsi resapan sebenarnya. Jadi orang Belanda membuat daerah perumahan dipikir supaya nggak banjir. Nah, karena kita nggak bisa masuk ke taman ini, masih kuncian, saya bawa foto. Bahasa Belandanya busem. Kalau kita menyebutnya sekarang kalau waduk kok kegedean. Rio. Apa embung ya? Embung. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau airnya dari semua di daerah sini, airnya masuk ke sini, ke tengah situ, itu ada saluran utama, dia ketampung ke dalam sini, dan itu dibuang ke sungai di sana. Sungai ini kira-kira salurannya ini di bawahnya pasar tadi itu. Pikirnya orang-orang Iya, dibuanglah ke sungai di sana. Dan ini terbukti sampai hari ini konstruksi ini masih utuh dan masih berfungsi. Hebatnya ini orang Belanda ini. Saya bisa mengatakan ini ini cerita tentang bangunan di belakang itu. Salimar. Ya, kita tahunya ini sekarang namanya Hotel Salimar. Bangunannya ini masih utuh. Ya, betul. logonya masih ada. Betul. Sudah tidak ada logonya. Remason Mas, Remason. Ya, Remason. Oh iya, Remason. Yang punya Wahyudi. Bangunan ini dulu namanya Sositet ya. Jadi tempat kumpulan. Jadi di Malang itu ada 3 sositetnya. Yang satu yang Harmoni itu yang jadi Sarina. Kemudian Concordia itu yang jadi pertokoan kayu tangan itu, depannya gereja kayu tangan. Kalau yang sebelah sini tadi Harmoni itu depannya gereja yang di pojokan alun-alun itu. Jadi orang zaman dulu, orang Belanda itu kalau kumpul-kumpul gitu selalu ya dansa-dansa, makan-makan dan sebagainya. Nah, terus kejadiannya kapan? Mereka itu selalu kumpul-kumpulnya itu hari Minggu. Kenapa? Sudah libur kan? Senin sampai Sabtu kerja.
kemudian hari Minggunya libur. Nah, liburnya kapan? Kalau pulang dari gereja. Makanya Sositetnya itu selalu ada dekat gereja. Ya, yang Harmoni itu ada debat-debat sama gereja Emmanuel itu, pojokan. Terus yang Concordia debat-debat sama gereja Kayu Tangan. Nah, yang